turunkan ke bawah. Begitu saya tanya apa kabar, tunjukkan saudara katakan dahsyat. Siap? Apa kabar? Apa kabar? BP? Saya tahu 2 jam ini bermanfaat. Saya pernah bergerak di network marketing, kalau ini bukan network marketing tapi hampir mirip kan gitu ya. Jadi my first 1 billion, 1 miliar saya pertama adalah di network marketing. Terus kemudian saya juga jadi banyak konsultan untuk direct selling termasuk Oriflame zaman dulu gitu ya. Terus kemudian Nuskin dan banyak yang akhirnya omsetnya jadi triliun. Dahsyat. Nuskin itu mulai 250 miliar, terus kemudian jadi 500, datang lagi saya jadi 1 triliun, kemarin 1,2, kita datang lagi, bagaimana go 2 triliun gitu ya. Terus banyak murid-murid saya juga yang termasuk banyak yang bergerak di network marketing ataupun direct selling, ternyata juga timnya dahsyat, hasilnya sukses luar biasa. Saya tahu bahwa hal ini bermanfaat, tetapi tolong mic-nya kalau kurang bagus diganti juga boleh. Jadi panitia inisiatif kalau misalnya kurang jos, kalau sudah jos oke nih. Jadi teman-teman semua, kalau kurang jos, sudah jos belum nih? Sudah jos. Tes dulu pakai yang ini, jos mana? Ini yang pertama mana suara? Ini yang pertama ya. Oke, yang sub juga boleh ketik, yang sub ketik dulu. Jadi mana yang ini yang pertama? Nah, oke ya, sudah siap ya. Kemudian ini yang kedua, mana? Sudah bagus semua atau? Lebih bagus? Ya, ini lebih mahal. Katanya harganya 120 juta katanya. Yang masih mungkin juga. Jadi murid saya yang sama di network marketing, jadi omsetnya dari 3,5 M jadi 53 miliar sebulan. Nah, terus kemudian dia bilang, Mike, terus kemudian atau saya kasih Mike di Indonesia yang punya cuma 3. 1 bunga Citra Lestari, BCL. Kemudian yang kedua dia sendiri gitu ya. Yang ketiga patung, jos. Murid-murid saya banyak yang ngasih macam-macam, ngasih lampu kristal, ngasih kebun jati, ngasih ruko, tapi yang ngasih Alphard belum ada, oke? Nah, tapi sekarang gini, saya share something bermanfaat, tapi semua mohon terlibat. Mohon terlibat. Oke, siap? Siap. Baik yang di dalam, yang di dalam ruangan ataupun yang di Zoom, mohon semua terlibat. Tolong siap. Setuju? Yang di Zoom tolong diketik setuju. Nah, sekarang keterlibatan pertama semua berdiri ya. Mari kita ngolet dulu bersama. Ngolet itu bahasa Jepangnya ya. Menggeliat. Ayo. Oke, semua tolong berdiri semua. Yang di rumah juga tolong di rumah berdiri semua. Mari kita menggeliat bersama-sama. Mari kita katakan iya. Sampai katakan ih 3 kali kamu. Sampai yang lain 3 kali kamu. Katakan yang panjang. Teman-teman katakan yang mesra. Oh yes baby. Angkat kaki kiri. Lari lagi sini saya hitung sampai 10 kita loncat dan teriak. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Yang di rumah gimana ini? Nggak ikutan. Yang di rumah ikutan, boy. Sini juga. Yuk, kita sini ya. Lagi. 1 2 kita loncat dari ahad. 1 2 3 4 5 7 8 10. Yang panjang. Yang panjang. Yang cepat. Sekarang boleh kita bergembira, boleh? Kalau boleh tes tepuk tangan yang meriah. Mulai go. Biasanya kalau di tempat-tempat yang lain paling tepuk tangannya cuma 30% dari Bapak Ibu semua. Nah, energinya kalau gini sudah lah, nggak usah training pulang, sukses banget. Terus gitu ya. Terus sekali lagi, saya sangat senang di teman-teman yang penuh energi yang positif seperti ini. Nah, sekarang ternyata yang tepuk tangan meriah itu menyehatkan badan kita. Jadi please yang di rumah, yang di rumah, nah ini jadi terlibat, ikut juga tepuk tangan. Sebelahnya ada apa-apa, tepuk tangan gitu ya. Menyehatkan kita. Nah, terus kemudian, boleh kita lebih bergembira, boleh? Tangan harus meriah. Kalau bergembira kita akan melakukan satu jurus yang namanya boost, satu jurus yang namanya apa? Boost. Cara gini, tangan kiri depan, tangan kanan belakang, kita goyang-goyang, kita teriak dengan mata. Wow! Yeah! Wow!
di rumah juga teriak, minimal tetangga rada terganggu gitu. Keren gitu. Siap? Kalau tunggu, jangan nunggu saya. Jangan yes, oh. Jangan. Semuanya harus bareng. Siap? Yang di rumah juga, siap? Mari kita mulai. Seger? Boleh lebih seger lagi? Kalau boleh saya buka dulu. Yang sebelah mana? Oke, saya buka dulu. Nah, oke, mari kita nih. Nah, sekarang kita berbeda lagi dengan satu jurus namanya guncang bumi. Satu jurus namanya apa? Guncang bumi. Guncang bumi dilakukan persis seperti anak kecil yang lagi senang. Ngapain? Betul, loncat-loncat, gitu ya. Nah, ini penting. Kenapa penting? Manusia itu ternyata yang salah satu yang paling membunuh bukan rokok, bukan obat bius. Yang salah satu paling membunuh manusia adalah kursi. Adalah apa? Kursi. Karena kita kebanyakan duduk. Kalau Anda duduk terus, kelenjar getah bening Anda tidak berfungsi. Getah bening itu adalah menyaring racun, virus, dan bakteri. Kelenjar getah bening berfungsi ketika Anda melakukan pernapasan dalam ala yoga. Langsung lymph system Anda menyaring racun, virus, dan bakteri. Tapi saya lihat nggak ada satupun di sini yang ahli yoga. Tanya dong, kok tahu? Tadi pas waktu duduk nggak ada yang duduknya sambil terbang. Ahli yoga bisa sambil terbang. Nah, sekarang begini. Gerakan apa yang paling bagus mengaktifkan kelenjar getah bening kita menyaring racun, virus, dan bakteri? Yaitu ketika kita lonjak. Jadi ketika lonjak ini, ini lonjak ini. Kelenjar getah bening Anda menyaring racun, virus, dan bakteri. Ini ilmiah, oke, siap? Kalau kita guncang bumi itu ada ilmiahnya. Dan ngomong-ngomong yang namanya guncang bumi itu ada skala Richternya antara 1 sampai 9. Kalau saya ngomong, mari kita guncang bumi dengan skala ke 9, kita lonjak dengan mata dan teriak, ku, seperti itu. Tapi kalau saya ngomong, cukup skala Richter 1, Bapak Ibu tidak perlu lonjak, cukup gigit aja sambil ngomong, skala Richter 1. Sekarang kita akan tes dulu dengan skala Richter 3 selama 3 detik. Siap? Saya tahu walaupun ngomong siap, mereka tidak dikasih lo 1, 2, 3, ku. Khususnya yang di rumah, yang bisu sambil tidur. Kayak orang gila. Padahal sudah saya jelaskan secara ilmiah, betul? Dan ngomong-ngomong yang namanya gila itu adalah kesepakatan. Yang namanya gila adalah apa? Kesepakatan. Jadi ketika semua orang sepakat melonjak, yang tidak melonjak berarti? Gila. Bapak Ibu yang ngomong, bukan saya. Kecuali yang hamil. Nah, jadi ibu yang hamil boleh tidak lonjak, karena saya tidak berani, tidak bisa menggaransi menghamili Anda lagi. Bapak-bapak tahu menghamili tidak mudah, betul? Butuh perjuangan dan kenikmatan. Sekarang kita akan tes dulu dengan skala ketiga selama 3 detik. Siap? Siap. Yang di rumah, siap? Siap. Oke, kita tes dulu 3 detik selama skala ketiga selama 3 detik. Siap ya? Siap. 1, 2, mulai. Go. Stop. Nah, sekarang kita akan, ini baru percobaan. Sekarang kita akan guncang bumi sungguh-sungguh selama 10 detik dengan skala Richter 10. Jadi minimal selesai kita guncang bumi, hotel ini minimal harus retak-retak. Caranya gimana? Ikuti irama saya akan tepuk pertama kali. Gak usah ikut lonjak dulu. Semua ikut tepuk. Saya tepuknya perlahan, Bapak Ibu perlahan. Saya keras, Bapak Ibu keras. Saya cepat, Bapak Ibu cepat. Saya itu 1, 2, 3, go. Baru lonjak baru. Go. Selama 10 detik, kemudian kita tutup pakai bus rame-rame. Yes, wow. Rasakan perubahannya terhadap semangat dan energi kita. Terus kemudian semuanya begini, ikutin saya, tangan 2 begini semua. Ikutin saya. Hidup setiap hari. Kemudian Bapak Ibu akan saya tanya, hiduplah dengan telunjuknya langsung diganti jempol sambil katakan dahsyat. Siap? Hidup setiap hari. Hiduplah dengan dahsyat. Jos? Siap? Kita mulai.
dahsyat, Anda dahsyat, ke kanan kiri Anda. Cos udah aja, Anda dahsyat. Silakan duduk, tepuk dada, katakan saya mbahnya dahsyat. Silakan duduk. Siapa yang mbahnya dahsyat? Silakan duduk. Nah, sekarang saya sharing bagaimana merevolusi penjualan kita di bidang direct selling. Siap? Tentu saja pada waktu tadi saya wawancara para juara. Kalau ditanya, Tung Desember itu siapa sih? Kemarin sempat dianugerahi pembayar pajak terbaik, 100 pembayar pajak terbaik sebanten. Mosok saya bareng dengan CIMB Niaga, dengan Sinar Maslen, BSD, terus kemudian dengan Angkasa Pura, Rumah Sakit Siloam, terus ada nyelip Tung Desember ini, keren ya? Terus ada yang nyebut saya pelatih sukses nomor 1 di Indonesia, versi majalah marketing. One of the most powerful people and idea in business di Indonesia, versi majalah Swan. Siapa yang pengen tahu Tung Desember menurut Tung Desember itu siapa? Siapa pengen tahu? Katakan saya. Siapa pengen tahu? Katakan saya. Tukang nanya apa? Saya ini dengan nanya, saya berpikir. Dengan nanya, saya punya ilmu-ilmu yang bagus. Tapi seperti yang diajarkan Mas Ipo, setelah nanya punya hal yang bagus, ya harus langsung dilakukan gitu ya. Pakai namanya prom, pakai namanya apa? Nggak pakai lama, nggak pakai gini ya segera, ya toh ya, seketika. Tulis saya, tolong tangan dua beri tangan sana, seketika. Anda punya ilmu, Anda praktekkan, hidup Anda berubah bumi dan langit. Dengan segala macam gelar tadi, saya tukang nanya. Ketika saya dapat ilmunya, langsung saya praktekkan. Dari yang saya tanya tadi, gitu ya, ternyata orang-orang yang sukses itu meninggalkan jejak. Apa? Orang sekali sukses beruntung, tapi kalau terus-menerus juara terus, indahnya mereka meninggalkan jejak. Nah, satu jejak yang luar biasa. Ternyata orang-orang yang sukses, dari saya nanya tadi kan saya kumpulin para juara 1 jam sebelumnya kita sudah nanya-nanya dulu. Kita mengerjakan PR-nya. Mengerjakan apa? PR. Nah, ternyata yang sukses tadi, dia punya alasan sangat kuat untuk sukses. Dia punya goal. Nah, goalnya itu jadi kalau saya merasa begini, ini saya saring dengan yang lain-lain juga. Jadi goal itu harus SPTM. Ikuti saya. Goal harus apa? SPTM. Spesifik apa? Spesifik. Jadi kalau Anda mau sukses, ada 3 hal. Satu, punya goal, goalnya SPTM. Spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Oke? Orang yang kalau mau sukses, Anda cari orang-orang yang lebih sukses. Jadi kalau satu ilmu, saya ilmu bertanya, yes, tapi ada satu ilmu yang membuat saya sukses, yaitu nyontek. Yaitu apa? Nyontek. Ada yang bagus, kita tanya, ketahuan rahasianya, kita contek. Amati tiru, plak. Apa? Amati tiru, plak. Gitu aja kok repot. Siap? Siap. Orang sukses meninggalkan jejak. Ternyata orang sukses itu jadi nomor 1, dia punya goal yang spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Yang kedua, punya alasan sangat kuat. Why-nya big enough. Ada yang goalnya impoten. Ada yang apa? Tanya dong. Maksudnya tidak merangsang dia untuk spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Goal Anda harus spesifik. What you want? 200 juta sebulan, 2 miliar sebulan. The more you specific, semakin mudah dicapai. Nah, sekarang langsung terlibat yang di rumah, yang di sini. Langsung kita praktek ya, praktek lagu yang terbaik. Anda punya goal income berapa? Silahkan ditulis sekarang. Kalau sudah mencapai 200 juta ya tarik aja, 2 miliar, ya boleh. Kenapa tidak? 2 miliar, 20 miliar, ya boleh. Coba ditulis, sudah? Berapapun tulisannya, tolong tambahin 01 belakangnya. Sebentar, gimana perasaan Anda? Coba. Dilus-lus, dilihat, dirasakan, didengarkan. Gimana? Goalnya ditambahin 01, rasanya gimana? Jangan di depan, 0 di belakang, woi. 20 miliar jadi 0,2 miliar. Kurang seru gitu ya. Ya, tapi sekali lagi di belakang. Enak rasanya? Tapi ketika orang menulis goalnya ditambahin 01, ada yang ketawa. Apa yang bisa ya? Yo ngaku. Ya nggak bisa dong kalau gini. Jadi, nah tapi sekali lagi. Jadi goal harus spesifik. Anda tulis goalnya. Kemudian goal itu harus
harus positif. Ternyata otak bawah sadar kita tidak mengenal yang namanya goal negatif. Kalau nggak percaya, tes ya, semuanya tutup mata. Saya perintahkan dengan cara yang negatif. Otak itu tidak mengenal kata tidak. Otak bawah sadar kita. Padahal bawah sadar kita fungsinya 55-88% dari kesuksesan kita. Semakin Anda dilarang, semakin nggak bisa. Coba tutup mata. Goalnya harus tutup mata semuanya. Teman-teman semua tidak boleh membayangkan, sekali lagi, dilarang total membayangkan. Jangan membayangkan seekor kelinci yang warnanya putih sedang loncat-loncat. Kalau teman-teman nekat membayangkan seekor kelinci yang warnanya putih sedang loncat-loncat, teman-teman dalam kondisi berbahaya. Jangan nekat membayangkan seekor kelinci yang warnanya putih loncat-loncat. Tolong buka mata. Siapa yang mau kejujurannya? Siapa yang malah keluar kelincinya putih loncat-loncat katakan? Jangan bandel semua ini ya. Yang di rumah juga bandel amat gitu ya. Nah ini goal harus positif. Anda loh, saya nggak mau gagal, Anda gagal. Saya nggak mau miskin, banyak miskinnya. Saya nggak mau ditolak, Anda ditolak. Jadi goal harus positif. Goal harus positif. Khususnya ibu-ibu wanita yang hadir di sini. Kalau Anda lagi cemburu sama pasangannya, katakan yang Anda inginkan. Papa, kamu kok semakin sayang sama aku. Mau seminggu sekali ngajak aku, semakin spesifik. Setiap Sabtu mau diajak nonton, setiap minggu mau diajak keluar makan. Misalnya begitu ya. Maka semakin spesifik, itu semakin mudah dipenuhi. Semakin positif. Tapi kalau Anda ngomong gitu, Papa, aku nggak mau ya. Papa, ingat-ingat orang ini. Kalau Papa nekat ingat-ingat orang ini, tidak tak bukain pintu. Pintu atas, pintu depan, pintu belakang, pintu semua kan tutup untuk Papa. Tidak ada pintu tuh Papa. Nekat, ingat-ingat orang ini, awas. Pokoknya aku benci sekali kalau Papa nekat, ingat-ingat Tuti. Apa yang terjadi? Oh ya, lama enggak telepon Tuti ya? Lama lagi laga gitu. Jadi goal harus positif, goal harus tertulis, makanya tulis. Tertulis. Berikutnya SPTM, goal harus menarik. Goal harus apa? Menarik. Maksudnya menarik itu harus ada emosinya. Oh, saya pengen punya 200 juta sebulan. Tapi kalau Anda ada emosinya, dengan 200 juta saya bisa ngajak orang tua saya ONH plus. Kalau ONH harus bayar berapa? 350 juta. Waduh. Nah, kalau Anda naik haji biasa berapa? 40 juta. 40 juta tapi nunggunya berapa juta tahun? Kelihatannya Anda sudah jadi fosil gitu. Nah, kan masuk. Nah, makanya itu ketika Anda punya goal yang luar biasa. Oh, saya 200 juta kurang ya. Kalau 350 juta keren. Boleh? Boleh. 350 juta. Bisa 1 tahun 4 miliar, lumayan? Ikut saya. Nah, 4 miliar. Oh, saya bisa ngajak pasangan hidup saya 350, 700. Betul? Terus kemudian orang tua dari pasangan hidup saya 350, 700. Pasangan dari orang tua dari kita 700 lagi 2,1 M. Jos? Masing-masing dikasih uang saku 100 jutaan. Jos? Puas? Keren? Mantap? Ketika Anda punya goal yang bukan uang, tetapi ada something yang emosional, beda bumi dan langit. Nah, jadi lebih menarik, goal harus ada emosinya. Kalau Anda bisa membayangkan, saya bisa ngajak orang tua saya naik haji. Kemudian Anda bayangkan orang tua Anda nyium Hajar Aswad. Kemudian keluar air matanya dan ngomong, ya Allah ya Gusti, gara-gara anak saya ikut di BP dan rajin pantang mundur, ditolak 100 kali presentasi, 101 kali terus presentasi, lebih banyak dari penolakan. Kalau ada sampai gini, kemudian meluk Anda, keluar air matanya, ketika Anda ada emosinya, something so beautiful, indah, luar biasa. Jadi goal harus ada emosinya. Tadi waktu saya wawancara, ya Pak, rata-rata orang yang tidak berhasil itu tidak punya api. Kenapa tidak punya goal? Kalau mau dilengkapi, mungkin punya goal, tapi goalnya tidak ada apinya. Goalnya tidak ada emosinya membuat. Siapa yang mau ngajak orang tuanya ataupun mertuanya dan pasangan hidupnya naik haji ONH plus? Siapa yang mau? Katakan saya.
saya doakan terkabul. Amin. Nah, ketika Anda sudah punya apinya ini, goal selain SPTN, yang kedua, Anda harus punya alasan sangat kuat. Anda satu punya goal, alasan sangat kuat. Alasan sangat kuat itu datangnya dari mana? Dari satu yang namanya pain. Maksudnya apa? Pain. Orang itu hanya pain and pleasure, nikmat dan sengsara. Nikmat itu ternyata cuma 20% dari motivasi kita. Kalau orang punya goal tidak jalan, salah satunya karena dia goalnya tidak tahu why-nya, not beginner. Kenapa harus mencapai? Something yang painful luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa merasakan something yang painful kalau Anda tidak mencapai, you will do everything. Dalam arti dalam ridhonya, tentu saja. Amin. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu painful itu apa sih? Saya beri contoh. Kita semua saling mendoakan orang tua kita sehat panjang umur. Amin. Tapi itu hak Tuhan, sewaktu-waktu bisa mengambil. Saya tanya dulu, siapa di sini yang masih punya orang tua? Katakan. Wow, luar biasa. Siapa yang kepingin sekali berbakti kepada orang tuanya? Siapa yang kepingin sekali membahagiakan orang tuanya? Saya tanya mohon kejujuran, siapa yang merasa sudah berbakti dan menyenangkan orang tua? Wow, tinggal sedikit. Padahal Mas Ipo ngajari terus. Mungkin sudah, cuma di sini rendah hati, jadi menyatakan belum. Oke? Tapi pertanyaan saya, kalau Anda merasa belum, kenapa kok Anda merasa belum? Oke, saya income-nya belum banyak. Betul? Why? Kenapa Anda merasa ada yang merasa belum berbakti? Why? Oh, saya belum sempurna. Saya masih sering menjengkelkan orang tua. Banyak orang merasa belum berbakti karena dua hal. Satu, belum cukup kaya, belum cukup sukses. Yang kedua, merasa orang tuanya masih panjang umur. Bagaimana Anda bisa tahu? Baik orang tua maupun diri kita, how you know bahwa Anda bisa nggak ada sewaktu-waktunya, orang tua Anda bisa nggak ada sewaktu-waktunya. Saya punya papa saya sakit. Sakit pasti sembuh. Saya belikan papa saya BMW seri 5. Ketika saya merasa papa saya sakit, saya telepon, Papa, ada BMW seri 5, Pak, tak beli Pak, kirim Solo ya. Jawaban papa saya gimana? Udah, nanti aku tak ke Jakarta aja. Nanti tak pakai mobilku, tak ajak main ke saudaramu yang dulu menghina kamu itu. Oh, oke Pak, tak tunggu ya. Terus ternyata badannya kuning, operasi katarak, obatnya apa, levernya ngamuk, badannya kuning. Seminggu lagi operasi sebelahnya lagi di Surabaya. Terus kemudian begitu saya datang pada waktu itu ke Solo, ke Jogja karena baru buka toko buku di Jogja, toko apa lagi dibangun, turunnya dia ada. Berat sekali. Periksa dokter kok kuning, saya bawa ke Singapura. Berat, 40 hari di Singapura, bawa pulang ke dokternya sampai angkat tangan. Papa saya tidak pernah naik BMW-nya. Papa saya naik BMW-nya ketika jadi abu. Saya pegang, saya peluk. Papa, ini BMW-nya. Papa, ini BMW. Dan ketika saya ada di sana, di Solo, papa saya abunya saya bawa ke Solo. Di depan abunya papa saya bilang apa kepada masyarakat di Solo saat itu? Papa, I will take care Mama. Saya akan merawat mama saya. Kalau sekarang saya sebulan 7 hari di Solo, karena janji saya sama papa. Mama saya sekarang umur 85. Diajak omong, mulai lupa. Saya 17 hari di Solo pada waktu lebaran kemarin. Saya ditelepon, kapan kamu ke Solo? Kamu lama lu gak ke Solo. Lu Mama baru aja berapa hari yang lalu aku 17 hari di Solo. Mana? Itu rumah yang aku digigit harimau. Oh iya, Mama saya berada. Karena di telepon, saya bilang, Mama, kapan kamu ke Solo? Tanggal 1 Juli. Begitu Mama saya bilang begini, saya majukan 1 Juli. Sebentar, kamu kapan ke Solo? 1 Juli, Ma. Kapan kamu ke Solo? 1 Juli, Ma. Ngomong sebentar, kapan kamu ke Solo? Rambutnya mulai putih, ketika giginya mulai omong. Ketika saya pulang, saya peluk, saya ciumi. Dia sudah pupurku hilang semua. Dia sering gitu, tapi dia bahagia sebelum dicium. Tapi seringkali kita nunggu kita sukses, nunggu kita kaya raya. Puji Tuhan, semoga kita sukses kaya raya melalui BP ini. Amin. Dan ketika Bapak Ibu belum sukses, tetap luangkan waktu sehat. Tidak akan pernah nunggu. Luangkan waktu untuk ketemu, silaturahmi dengan orang tua kita. Dan satu lagi, kapan Bapak Ibu membahagiakan dia? Ketika Anda lagi loyo,
Ingat umur orang tua Anda tidak nunggu kesuksesan Anda. Ingat bahwa kalau kita mau sukses, ya sekarang. Semaksimal mungkin. Di network marketing, di direct selling, di dunia apapun. Semua terjadi satu yang namanya hukum rata-rata. Anda ditolak 10, 2 ya, 1 ya. Nah, orang yang lebih sukses dibanding Anda, bisa dipastikan dia ditolak lebih banyak dibanding Anda. Nah, kalau Anda mentargetkan, oke, 1 hari saya minimal presentasi 10. Pokoknya 1 hari saya akan undang 10 orang. Kalau ternyata tidak berhasil, saya tanya, siapa yang berhasil undang lebih banyak? Why? Karena kita, untuk orang yang kita cintai, saya tanya, siapa di sini yang mau melakukan yang terbaik demi orang yang Anda cintai? Siapa yang mau? Katakan saya. Siapa yang mau? Katakan saya. Kita tentu tidak kepingin ketika Anda sudah berjaya, orang tuanya sudah tidak ada. Kalau Anda follow Instagram saya nemenin mama saya ke pasar, nemenin mama saya berenang. Alphardnya mama saya, Alphard keempat sudah. Pernah saya kirim Mercedes S-Class, kirim apapun, keliling dunia, let's go, ayo. Karena apalagi sekarang, makin mundur sejak zaman COVID. Dia sangat aktif, keluar seminggu renang 5 kali di tempat kolam yang dingin. Udah 2 tahun dah, kesehatannya luar biasa. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu, doakan mama saya panjang umur, mertua saya panjang umur. Saya doakan juga, kita saling mendoakan juga orang tua kita masing-masing semuanya sehat, panjang umur dan bahagia. Amin. Pasti doa mereka, semua orang tua kepengen anak-anaknya lebih sukses dari orang tuanya. Ya atau ya? Ya. Saya tanya, siapa yang kepingin sekali anak-anak Anda berbakti sama Anda? Katakan saya. Siapa yang mau katakan saya? Siapa yang ingin tahu caranya? Katakan saya. Beri contoh. Apa? Beri contoh. Nih, jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu, Pak Didi, saya ada film tentang Tim Hoyt. Mana Pak Didi? Tim Hoyt, kalau siap kasih jempol. Tim Hoyt seorang ayah. Setiap saya nonton ini, I cry. Why? Saya ingat bapak saya. Tim Hoyt itu setelah atlet triathlon keker luar biasa, renang, terus kemudian naik sepeda, kemudian anaknya lahir campur dengan ini, jadi cacat, nggak bisa gini, lumpuh. Dicoba dilibatkan, diajak berenang, diajak begini. Terus kemudian anaknya baru umur 8-9 tahun bilang, Papa, aku mau ikut triathlon. Padahal lumpuh sih. Bapaknya oke lah. Hidup ini Anda bisa merasakan menjadi beban atau tantangan. Bagi Hoyt ini, bahwa anaknya adalah tantangan untuk membuat dia lebih hebat, lebih baik. Anaknya ditaruh di perahu karet, ditarik. Setelah ditarik, dia mesti kalah. Orang renang sendiri, saya merasakan triathlon saya. September saya ikut triathlon, mini triathlon. Renang 200 meter kena ombak. Aduh, yang asli renangnya saya berapa kilo, kemudian sepedanya berapa kilo. Tapi anaknya tarik, dan dia tarik. Cintanya seorang ayah, mendarat anaknya diangkat. Sampai anaknya umur 40 lebih. Sudah berapa ratus maraton, berapa puluh triathlon. Dia finish, anaknya ditaruh di sepeda, kasih sertifikat, kasih beli, genjot naik gunung. Sampai bapaknya umur 70 lebih. Rambutnya mulai putih. Ketika finish taruh, selalu finish ya, nggak mungkin juara. Tapi selalu ditunggu, selalu di-cheers up. Betapa cinta orang tua seperti itu. Saya ingin Bapak Ibu merasakan ini loh. Kalau kita mau berbakti orang tua yang sukses, ya sekarang. Sekarang tolak sebanyak mungkin semua. Karena semakin banyak ditolak, semakin banyak yang iya. Betul? Ya, ada yang namanya revolusi di dalam penjualan. Kalau Anda tidak punya alasan sangat kuat, Anda tidak pernah tahu orang yang kita cintai meninggalkan kita. Kita hanya tahu kita usaha yang terbaik hari ini, tetap meluangkan waktu untuk orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, dan kita lakukan yang terbaik demi orang yang kita cintai. Begitu banyaknya orang yang mau melakukan hal-hal yang baik demi dia sendiri, tapi demi orang yang dia cintai, dia mau melakukan yang terbaik. Saya tanya, siapa yang mau melakukan yang terbaik demi orang yang Anda cintai? Yang katakan saya. Siapa yang janji betul-betul melakukan yang terbaik demi orang yang Anda cintai? Yang katakan saya. Tolong berdiri semua. Yes. Yes. Bapak Ibu, kita seorang ahli yang menguasai emosi kita. Kita bagaimana menguasai emosi kita?
Kita tahu kita menaruh, kalau kita loyo, bayangkan something yang painful untuk Anda. Saya sering kali, kalau saya, Bapak Ibu, saya tulis goal saya di papan. Ketika saya tulis goal saya di papan, saya tulis why saya harus begini. Saya tidak mau, kalau anak saya sekolah, saya tidak bisa bayarin. Saya mau anak saya sekolah dimanapun saya bisa bayarin. Saya tidak kepingin kalau orang tua saya, tapi saya kepingin kalau orang tua saya sakit, saya bisa bayarin dimanapun. Bahkan orang tua saya pengen apa, saya bisa memenuhi. Mungkin tidak sempurna, tapi saya mau ini. Saya tidak mau ini, yes, tapi saya punya goal yang positif, saya mau ini. Dan saya pakai trampolin, AC saya turunkan, saya sedangkan lagu himau besi, saya bebek. Tiap malam Bapak Ibu, tiap malam I cry, and I push to the limit. Orang takut buka usaha, saya buka usaha. Orang takut ditolak di multi-level, saya dengan damainya presentasi. Ada satu orang, kalau tadi kan diceritakan yang sukses, Pak Ahmad gitu ya, jumpa darat 2 minggu sekali. Saya rekornya Pak Diki 1 bulan berapa kali? 52 kali. How can you beat me? Maksud saya gini, saya ditolak orang jauh lebih banyak. How can you beat me? Bagaimana Anda bisa melawan orang yang 1 bulan 52 kali? Kalau Bapak sebulan 2 kali, saya sebulan 52 kali. Kalau Bapak tadi cerita, pagi keliling sini, sore kemana, begitu ya. Saya 1 hari 3 kali bisa. Dan ketika 1 di kota, sama. Undang begini, presentasi, closing, briefing lagi, besok supaya undang lagi, berapa hari kemudian datang lagi, dan keliling terus, sekian banyak kota, berapa puluh kota Pak di waktu itu. Berapa belas? 12 ya? 12 kota, lebih Pak dia. Lebih ya? Memang 1 hari ada 2-3. Penghasilan saya kalau di network marketing pada waktu itu seminggu $9.000, lumayan. My first 1 billion adalah dari direct selling juga, dari multi level juga, dari something yang menurut saya bisa sharing bermanfaat untuk orang lain. Tapi sekali lagi kalau Anda punya apinya, ambil do everything, tentu saja dalam ridhonya yang full. Saya tanya siapa yang janji mau melakukan apapun yang harus dilakukan demi orang-orang yang kita cintai. Siapa yang mau angkat dua katakan saya. Sekarang kita ucap dulu, come on. Siapa yang banyak dahsyat? Nah, ternyata resep sukses tadi, satu punya goal SPDM, yang kedua punya alasan sangat kuat, yang kedua punya alasan sangat kuat. Yang ketiga, Bapak Ibu, belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik. Yang terbaik itu siapa sih? 2 saja yang terbaik. Yang jelas 1, muridnya harus sukses. Muridnya harus sukses. Jadi guru itu ada 4 macam. 1 tipe Zidane itu juara dunia, juara Liga Champions, Piala Dunia, pemain terbaik di dunia, dan dia bisa melatih, menghasilkan murid yang dahsyat luar biasa. Real Madrid back to back juara Liga Champions 3 kali. Itu tipe guru yang dia sendiri sukses, muridnya sukses. Mas Ibo, ya. Tepuk tangan untuk Mas Ibo dulu. Tepuk tangan untuk Mas Ibo. Wah. Yang kedua ada guru yang tipenya adalah Jose Mourinho. Tanya dong, siapa itu? Dia pemain yang tidak bagus, dia tidak pernah juara, dia tidak pernah apapun, tapi Jose Mourinho murid-muridnya juara. Ya, dia juara Liga Champions 2 kali di tempat yang berbeda. Porto di Portugal bisa juara Liga Champions juga ajaib. Dia di Inter Milan juga juara Liga Champions. Terus kemudian di mana-mana selalu juara Liga di negaranya. Ya. Anda belajar dari 2 ini yang menghasilkan murid yang terbaik. Learn from the best. Siapapun yang lebih baik, Anda tanya caranya. Ada yang lebih baik, caranya. Ada yang lebih baik, caranya. Ada yang lebih baik, caranya. Oke? Tapi cara itu jurus ketiga. Anda harus punya alasan sangat kuat. Kalau Anda tidak punya alasan kuat, tahu caranya tidak dipraktekin. Nah, kemudian belajar dari guru yang tipe ketiga, Maradona. Dia sendiri juara, tapi muridnya tidak ada yang juara. Maradona very good, tapi bukan pelatih yang bagus. Yang keempat tentu saja pelatih yang dia sendiri tidak sukses, muridnya tidak ada yang sukses. Habis. Oke, cari yang 1 dulu. Nah, belajar yang terbaik
terbaik, kemudian Anda ini, dari saya belajar dari yang terbaik. Banyak orang yang tadi, ketika ketemu yang terbaik, mereka melakukan satu yang namanya BEJ. Melakukan satu yang namanya apa? BEJ. Tanya dong, apa itu? Apa itu? Blame, excuse, and justify. Blame, menyalahkan situasi, pandemi. Pertanyaan saya, ada nggak di masa pandemi malah sukses, dahsyat, luar biasa? Justify, membenarkan orang lain lebih sukses. Loh kok dia bisa lebih sukses? Orang tuanya kaya, dimodalin BMW, sekolah dari luar negeri, kenalan anak menteri, tentu saja sukses. Saya tanya, di BP ini ada nggak orang tuanya nggak kaya, tapi anaknya bisa jadi kaya karena di BP? Ada nggak? Ada atau banyak? Nah, tapi ketika orang dibilang, itu loh anaknya orang miskin juga bisa sukses, orang yang terbiasa menjustify, membenarkan orang lain lebih hebat tanpa kita terinspirasi, ngomong gimana? Ciri-cirinya gini, tentu saja tidak heran, sudah semestinya, sudah layak dan sepantasnya yomono orang umur. Nah, ketika Anda membenarkan orang lain lebih hebat tanpa terinspirasi, Anda sedang menjustify orang. Justify itu salah satunya bagaimana? Kayak tadi, ini loh anaknya orang miskin sukses. Oh itu toh, oh tidak heran, sudah layak dan sepantasnya. Karena dia anaknya orang miskin, makanya daya juangnya kuat. Lah kamu anaknya orang menengah, cari alasan terus. Ya toh ya. Nah, justify itu ya yang menyedihkan, orang yang BEJ itu yang diomong kebenaran seringkali. Alasan, kenapa kamu belum sukses? Aku masih muda, masih umur 19 tahun, belum punya pengalaman, makanya aku belum sukses. Ada nggak orang mulai umur 18, umur 19 dan umur awal-awal jadi sukses? Ada nggak? Tapi orang kalau daripada yang paling parah yang blame. Ya tadi cuacanya lah, negaranya lah, ini apalah, banyak apa, tidak bagus lah. Semua yang salah banyak hal. Ya atau ya? Sebenarnya yang paling salah dia sendiri. Betul? BEJ. Kalau Anda mau jadi pemenang, buang BEJ. Nah supaya Bapak Ibu ingat, kalau ada orang lagi menyalahkan, termasuk teman Anda, termasuk distributor Anda, termasuk agen Anda, termasuk reseller Anda, ada tandanya orang yang BEJ. Tolong tangan kanan beri semua. Tangan kiri, sep. Ini simbol BEJ. Simbol apa? BEJ. Ini kalau bahasa Inggris 3L. Liar, orang yang membohongi diri sendiri. Loser, orang yang kalah. Terus kemudian lazy, orang yang malas. Nah, tolong goyang dulu. Lagi set. Tempel lagi. Ini kalau bahasa Indonesia lebih parah. 7L, 15L, 21L. Letih, lesu, loyo, lolak, ledah, lebe, lemes, letoy, lemot. Apalagi? Langlinglung, apalagi? Lunglai, apalagi? Lelet, lolo. Banyak sekali. Ya. Tolong goyang lagi, turunkan lagi. Kalau sampai set, ini simbolnya ayam. Simbolnya apa? Ayam. Nasibnya ayam 99,99% ayam mati sendiri atau dipotong? Ingat kalau Anda BEJ, nasib Anda akan Oke, tolong turunkan tangan. Periksa kanan kiri Anda. Tangannya sudah turun semua? Sudah? Karena saya pernah lupa ya. Saya pulang di seminar gitu, setelah saya sampai di mall masih ada orang jalan-jalan gitu. Merasa bersalah. Please Bapak Ibu, jadi kalau ada yang, nah ini ngomong alasan kasih ayam. Nah, apa? Nasibnya akan di? Oke, saya mau main game, siap? Yakin? Benar? Sungguh? Siap? Oke, saya punya duit piro. Waduh, kok bisa tinggal titik Pak. Ini ada duit 100.000. Saya mau tukar dengan 400 rupiah. 400 rupiah. Berapa? 400. Ayo, 400 rupiah. Ayo, 400 rupiah. Ayo. Oh, Ibu. Kenapa Anda kok di sudah maju? Tadi sana sudah menyerah, tapi Ibu cuma gini. Sebentar. Bapak Ibu, pertanyaan saya, kenapa Pak Anda tidak take action? Yuk, ngomong apa? Kalau tidak ada B, E, dan J, perhatikan. Kenapa Pak Anda tidak take action? Tidak punya 400 rupiah, betul? Jos? Yang menghambat apapun yang tidak buat Anda gila. Kalau tidak ada tindakan, ada hasilnya nggak? Pertanyaannya, kalau Anda tidak bertindak, nggak akan ada hasil. Tidak akan terjadi self revolution yang sebentar lagi saya akan share ilmu-ilmunya. Anda nggak take action, blast, nol, zero. Setiap Anda tidak bertindak, ingat game ini. Yang menghambat Anda apa? Ayamnya ngomong gimana?
Sebelum dipotong ngomong apa tadi? Lakunya duit, betul? Ada yang bilang, laku kecepet di tengah. Siapa yang nyuruh nyepit-nyepitin diri di tengah? Ya atau ya? Nah, sebetulnya dulu juga ada yang kecepet bukannya di tengah, di belakang tetap menang. Karena dia nggak pakai apa loh. Siapa yang motor dia langsung saya, semuanya kaget. Dia nggak bawa duit, bayangin loh. Dia bilang, saya, terus kemudian dia utang, langsung. Utang, mana? Sebaiknya kasih 1.000. Lu nggak langsung, permisi, tumpah. Dapat. Itu dapat kena temennya yang kena injak. Sorry ya. Begitu yang ngasih 1.000, tolong kembaliannya 99.000. Dia dapat karena dia always remember, yang menghambat Anda adalah ayam. Ayamnya ngomong macam-macam. Ayamnya ngomong apa lagi yang membuat Anda tidak bertindak? Nanti bohong. Betul? Apa ya toh? Apa ya sungguh-sungguh? Padahal sungguh-sungguh. Betul? Jadi banyak hal orang BEJ kepada diri sendiri sebenarnya dia tidak take action. Siap? Kalau tak kanan semua, yuk ikutin saya daripada set. Ya, saya tahu Pak. Yang menghambat saya adalah ayam saya. Untuk itu Pak, ayamnya saya potong. Nanti satu Pak. Ayamnya apa lagi? Setiap apapun yang tidak buat Anda take action terlalu jauh. Betul? Perhatikan, begitu banyak orang itu berdaya dengan penuh sumber daya beda. Orang yang berdaya itu tidak punya sumber daya tetap berhasil karena dia penuh daya upaya. Saya beritahu 2 agen asuransi di Kelapa Gading, based on true story. Kelapa Gading satu hari banjir seleher, listrik mati, handphone nggak bisa dicas. Ada 2 asuransi sudah janjian sama orang, yang satu nggak ngabari, nggak apa karena minta dimaklumi. Blame, excuse, and justify, membenarkan kondisinya dia tidak bisa datang, tidak ngabari. Apa yang terjadi? Ya sudah kehilangan bisnis, kehilangan duit. Yang satu dia berdaya, kondisi sama banjir, handphone mati, listrik mati. Apa yang dilakukan? Ada orang yang jualan aqua sambil layar jual aqua. Oh dek, boleh beli aqua berapa? 50.000. Dek, mau tak tambahin 100.000 lagi? Ya mau. Pinjemin handphone, pinjemin apa? Yang sudah ada baterainya. Kalau enggak power bank, nanti saya bayar 100.000. Pinjam nanti pakai saya, nomornya pakai nomor saya. Oke, pinjemin. Ganti SIM-nya dia, telepon. Selamat siang Pak, masih janjian jam 12 siang nih. Padahal tadi banjir, rumahnya masih banjir, masih tetap gini. Perempuan lagi. Oh masih. Oke Pak, jam 12 ya di hotel. Yes. Begitu janjian apa yang dilakukan? Yang tadi teleponnya udah dikasihkan dia. Dek, tolong ya, diantar jalannya. Dia bawa plastik, ada bajunya, ada sepatunya, ada apa, banjir begini, pegangan sama yang jualan aqua tadi, sampai ke pinggir, mandi di hotel, naik ojek, sampai. Bedanya orang berdaya dengan tidak berdaya. Yang tidak berdaya, BEJ, ayam. Nasibnya di? Oke, mau diulangi gamenya? Yakin? Sungguh? Sebentar, ini ada garis kabel. Itu adalah namanya garis apa itu? Duit saya sekarang bawa sidik, Pak Didi karena jarang pakai duit. Ini duit saya ada ya sak lumayan lah, ini tinggal titik ya wes lah. 305.000. Oh stop. Ada aturannya, turun dulu. Ada aturannya. Ini kalau gini semua sukses ini ya. Sebentar, aturannya ini kan ada garis kabelnya gitu. Garis kabel toh. Anda nggak boleh melampaui kabel. Jelas? Siap? Kalau saya bilang 1, 2, T, sudah ada yang melampaui kabel des. Jelas? Siap? Yakin? Dan saya akan godain berkali-kali. 1, 2, T. Anda gini des. Anda gini des nanti. Siap? Siap ya? Loh, siapkan duit Anda dulu belum? Anda nggak suruh nyiapin berapa? Tolong siapkan 100 rupiah. Oh, tunggu dulu kan saya belum ngitung des. Ayo des. Des, yang mereka des loh. Ini cuma sekian ini yang mereka gitu ya. Ini kabel garis kabel nggak boleh dilanggar ya. Oke, wah luar biasa. Ini kalau maju semua BP sukses ini ya. Siapkan 100 rupiah, siap? Oke ya. Saya akan ngitung sampai 3 kalau sampai G baru boleh.
Nomor 1 keselamatan. Apa bisa nih ada TV di sini? Kalau nggak bisa, ini TV-nya ambrol. Nah, hati-hati ya. Nomor 1 keselamatan. Nomor 1 apa? Siap? Oke, maksud yang lain masih duduk. Oh, hamil. Kasihan anaknya. Demi anak. Demi anak ya nggak apa-apa toh Pak. Saya hamil. Langsung kan, permisi Bu, saya hamil. Boleh. Jadi kan boleh ya toh ya. Ya toh ya. Ini 315.000 lah duitku. Ini kelihatannya saya seumur hidup paling dikit daripada dia. Ya tak apa, rekeningnya tabungannya banyak, depositonya banyak. Jos! Ini kok masih ada 2 yang berani. Oke. Saya akan godain beberapa kali ya. 1, 2, 3. Oh, ayo des. Oh, didorong, yang dorong des. 1, 2, 3. Ya, des, kamu belum tiba. Ayo, sabar dulu. 1, 2, 3. Ayo, tidak jadi. Tidak jadi, woi, tidak jadi. Tidak jadi. Anjay, semuanya. Gas, bro. Tidak jadi, woi. Tak boleh maju loh, tak boleh, tak jadi. Bapak Ibu, peluangnya itu tidak timbul untuk kedua kali, jelas? Seringkali Bapak Ibu, ini yang terjadi. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Wah, luar biasa. Oke deh, karena semua tidak mau, semua saya kasih hadiah, siap? Pak Ibu, boleh saya kasih seminar saya gratis, boleh? Ada yang sudah ikut Financial Revolution saya? Ada yang sudah ikut? Siapa yang belum? Oke, siapa yang mau ikut 3 hari 2 malam gratis tes? Mau? Karena Anda nggak mundur, semuanya tak kasih gratis. Jos? Boleh gratis atau nyumbang Mas Ibu? Silakan, yes. Saya suruh nyumbang minimal 100.000, terus kemudian Anda boleh ikut 3 hari 2 malam. Jos? Boleh? Jadi sumbangan saya langsung serahkan kepada Mas Ibu ya. Boleh ya kita sumbangkan? Boleh? Jadi ada, gini toh, saya itu kan belajar. Saya belajar dari Mas Ibu. Ternyata begini, bahwa teman-teman yang beragama Islam sharing satu ilmu yang luar biasa. Jadi semua orang pasti mati, betul? Kalau bisa tinggalkan 3 hal. Apa itu? Tunggu, enggak, turun dulu. Loh, 3 ini pinter banget ini 3 hal. Yang itu loh, ini langsung peka 3, langsung ambil. Enggak, aku ngomong 3 juga tetap enggak ada, gitu ya. Tunggu dulu, kasih aja. Jadi, semua orang pasti meninggal, tapi alangkah baiknya tinggalkan 3 hal. Apa itu? Apa? Satu dulu, maju depan. Ayo sebutkan apa? Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, amal jariahnya. Jos. Tunggu dulu. Wah, ini nafsu banget ini. Silakan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda semangatnya seperti ini, tidak mundur, itu kemungkinan sukses Anda jauh lebih besar. Statistik berbicara, seorang sales yang jualan ditolak 7 kali berturut-turut oleh orang yang berpotensi, baru menyerah, itu omsetnya 80% dari total sales dari sebuah perusahaan. Jos? Ada yang ditolak sekali menyerah, itu ternyata omsetnya cuma 0, sekian persen dari perusahaan. Tolak 2 kali cuma 3-4%, 5%. Ternyata orang yang ditolak 7 kali oleh orang yang sama, yang kalau dia berpotensi, tapi semua ada cara detailnya. Ada cara? Detailnya apa? Jadi kalau ditolak, ya kasih jarak waktu, besok dihubungi lagi. Berapa saat dihubungi lagi, setiap hari Anda hubungin, Anda diusir. Jelas? Ya toh ya? Siapa yang mau tangguh? Tanyakan saya. Kalau mau tangguh gini, kalau Anda kan pengen ngeroyok duit saya pengen Anda sumbang. Saya juga sumbangkan semua duit saya. Jos? Kita akan sumbangkan nanti Mas Ibu yang gini ya. Anda sumbang minimal 100.000. Minimal 100.000. Nanti kalau Anda ikut seminar saya yang namanya Financial Revolution, itu selama 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Ada versi online-nya, kalau ada di daerah-daerah juga porsi online-nya.
silakan Anda taruh duit Anda di sini minimal 100.000. Saya juga taruh, saya semuanya tak taruh, nanti 100 saya disumbangkan. Jos? Oke, kita sumbangkan di sini. Yo, let's go. Yo, silakan nyumbang. Yang mau silakan. Nah, ya, oke, silakan. Ya, wah, minimal 100.000 lebih boleh karena disumbangkan. Oke? Ya, minimal 100.000, silakan. Anda boleh ikut sekeluarga. Anda boleh ikut sekeluarga. Nah, kalau ayo silakan. Nyumbang lebih boleh. Saya tambahin doa gitu ya. Yang nyumbang lebih ya dapatnya berlebih-lebih gitu ya. Ya silakan. Oke. Kita sumbangkan semuanya. Silakan. Let's go. Very good. Very good. Ya boleh nanti nyumbang tambah. Wah hebat, hebat Bu, hebat. Boleh, boleh Bu, boleh. Silakan. Luar biasa itu. Oke, silakan. Ya boleh semua receh boleh diterima nanti disumbangkan 100%. Yes, oke, silakan. Lebih boleh. Oh ya. Saya tanya dulu, siapa yang sudah pernah ikut Financial Revolution saya 3 hari 2 malam? Siapa yang merasa bermanfaat? Katakan saya. Sudah siap? Very good. Nih, jadi sekali lagi Bapak Ibu, tolong panitia 3 orang untuk mengumpulkan dan kemudian dibantu dihitung nanti diserahkan langsung. Silakan Bapak Ibu, silakan. Nah teman-teman yang pakai Zoom juga boleh ikut. Siap? Mas Ipo, tolong nanti kasih nomor rekeningnya di tempatnya Mas Ipo, kemudian biarkan mereka nyumbang 500.000, kemudian kita banyak hal yang seru. Nanti ikut seminar saya, kan beberapa yang BP yang hebat-hebat kan sudah naik helikopter dengan Mas Ipo, ya toh ya? Ada yang mau 500 orang naik helikopter semua, kok tak ngomongin gitu ya? Saya tanya, siapa yang mau naik Rolls Royce? Ada naik helikopter sudah naik Rolls Royce, Jos? Nanti di seminar juga diundi Rolls Royce juga, betul? Sudah siap? Menarik? Nanti kita giliran, nikmati deh rasain gitu. Siap? Oke, kasih. Kita akan sumbangkan ke dompet Bapak. Tepuk tangan untuk Mas Ipo, dong kasih suara kamu. Tepuk tangan untuk kasih suara kamu. Ya. Wow. Yang di Zoom juga boleh, ada sumbang minimal 100.000, Mas Ipo tolong kasih rekeningnya, kita sumbangkan ke dompet Bapak. Semoga berkah, amin. Berkah yang nyumbang, berkah yang dapat ilmunya, ilmu yang bermanfaat. Jos? Sekarang saya mau sharing, siapa yang mau belajar 6 jurus sales revolution properti di Batam itu naik 13 kali lipat. Naik berapa kali lipat? Betul, 2020 pandemi susah, tapi 2021 kan juga masih pandemi, tetap naik 13 kali lipat. Anak perusahaan saya The Conversion naik 8 kali lipat. Jos? Pak Kuliner naik 3 kali lipat dengan menggunakan 6 jurus ini. Siapa yang mau belajar? Katakan saya. Yaitu namanya 6 usaha marketing. 6 usaha? Banyak orang pada waktu jualan dia kepingin apa? Langsung jualan. Kalau yang dijualin nggak ada, Anda bisa jual nggak? Jadi jurus nomor 1, Anda harus mendapatkan calon customer lebih dahulu. Lead atau calon customernya diperbanyak. Saya beri banyak contoh, tapi sebetulnya 1 sampai 6 ini akan saya buat semua pohonnya Bapak Ibu dapat. Saya akan jelaskan satu persatu dan apa yang Anda aplikasikan di dalam bisnis Anda. Siap? Tolong semua jawab. Siap? Nomor 1 yaitu Anda harus mendatangkan calon customer lebih banyak dulu. Anda harus mendapatkan database calon customer lebih banyak dulu. Dapat nama, nomor telepon pekerjaannya, nomor pekerjaannya bisa diundang atau diundang apapun jurusnya. Kemudian nanti kita akan banyak. Yang kedua, yaitu bagaimana kita mengubah calon customer menjadi konsumen. Mengubah calon customer jadi konsumen. Nanti jurusnya banyak. Yang penting datang di meeting dulu supaya mereka mau datang di meeting. Apa yang perlu kita lakukan? Siap? 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 Nah, kemudian berikutnya ini caranya mengubah apa? Nanti banyak jurus. Yang ketiga, memperbesar pembelian per konsumen. Kalau tadi biasanya biasanya beli 1 untuk diri sendiri, kenapa enggak untuk 1 keluarga? Jos? Berikutnya bagaimana sebetulnya kalau mempersering, ikutin saya, apa? Ada mempersering, sedikit banyak bisa berbeda, bisa sama. Kalau mempersering, contohnya gini, ada orang beli dan sudah tidak beli lagi. Ada? Mestinya ada yang beli tapi 5 bulan sekali. Menurut catatan kita, mestinya 1 bulan sudah habis. Ya atau ya? Nah, bagaimana dia bisa tiap bulan beli? Dan kemudian berikutnya yang kelima. Yang kelima apa? Bagaimana memperbanyak konsumen yang memberi referensi. Memperbanyak konsumen yang memberi referensi.
Kemudian tentu saja usaha marketing yang keenam harus meningkatkan margin. Meningkatkan margin. Saya beri contoh nih, dari 6 usaha marketing ini, kalau Anda lakukan, Anda naiknya ratusan persen profit Anda, keuntungan Anda. Tentu saja mungkin ada yang meningkatkan margin, Pak, tidak boleh loh. Sebetulnya bisa. Kalau Anda reseller naik pangkat jadi agen, kira-kira marginnya naik nggak? Naik. Anda dari agen naik jadi distributor, marginnya naik nggak? Naik. Makanya cepat-cepat jadi distributor. Goblok. Sampai saya menggunakan kata kasar, mohon maaf, disengaja biar bangun orangnya. Siap? Mohon maaf, boleh? Boleh. Goblok. Gemes. Ya oke, tapi sekali lagi, memperbanyak calon customer. Bagaimana Anda memperbanyak calon customer? Yuk, ada yang sharing? Gimana calon customer Anda perbanyak? Caranya gimana? Kok bisa dapat database dari mana? Calon customer Anda dari siapa? Selama ini sosial media, Anda pasang iklan, Anda pasang testimoni supaya orang mau datang, supaya mau ikut bisnis opportunity Anda, presentasinya. Betul? Betul. Apalagi? Jangan satu doang, apa? Konten-konten yang bermanfaat, masuk Instagram, masuk gini, oke, luar biasa. Tapi bagaimana konten orang sudah follower Anda meningkat, sudah yang menonton meningkat, tapi bagaimana dia datang dong supaya jadi calon customer yang setingkat lebih tinggi daripada orang yang belum kenal kita. Betul? Pertanyaan saya, caranya kalau cuma itu aja, silakan diulangi. Tapi kalau belum menghasilkan, kita harus ubah ataupun nambah. Ubah atau? Oke, sekarang ada yang mau sharing caranya Anda mendatangkan calon customer lagi gimana? Supaya dapat database dulu. Oke, siapa yang kepengen saya share, saya dalam 3 bulan 3.000 di bawah saya. Saya punya 3.000 reseller di bawah saya, 3 bulan. Siapa pengen tahu? Angkat katakan saya. Siapa yang katakan dua katakan saya. Saya rajin keliling nomor 1. Rajin? Tadi sebulan keliling di kota ini. Dan biasanya waktu itu saya gunakan apa? Karena kebetulan saya waktu itu aktif di AMA, Asosiasi Manajemen di Indonesia. Saya presentasi dan sebelum presentasi saya talk show di radio. Talk show di radio. Kalau dulu, kalau sekarang Anda bisa pakai Instagram dari agen Anda, dari reseller Anda, begitu ya. Saya mau datang atau gimana, atau Anda pasang iklan. Tantangannya banyak orang tidak berani pasang iklan bayar, ya toh ya. Ya toh ya. Padahal Anda harus tes dan ukur. Anda pasang iklan di Instagram, pasang iklan di Facebook. Mintain gratisan KB, forum jual beli, KB do jualan, siapa yang mau beli? Goblok. Ampun Pak Agun, yang insaf ya. Mohon maaf ya. Boleh sih Mas Gun? Oh boleh ya. Sampai Oke, tapi sekali lagi perhatikan. Jadi calon customer Anda mau pasang iklan di Facebook nggak? Dites. Saya pasang iklan ini keluarnya berapa? Pasang iklan ini keluarnya berapa? Pasang iklan ini keluarnya berapa? Siap? Jos? Jadi, yang datang berapa, yang kena berapa? Terus kita tes dan ukur dan kita meningkat. Dan kalau Anda juara, kalau Anda ada forum juara. Jadi kalau ada acara-acara forum juara itu kita sama-sama sharing. Saya percaya the more we share, the more we receive, the more we remember. Dari dulu hidup saya berubah bumi dan langit karena saya dengan senang hati sharing. Kayak hari ini saya jualan properti, saya sharing. Cara jualan properti gini-gini nih. Saya kasih training properti revolution, cara jualan gini-gini nih. Caranya membuat proyek begini, caranya begini. Saya share dengan detail. Tahu nggak Bapak? Ketika saya share kesuksesan saya, kasus di Batam aja. Begitu Batam saya sukses 2 proyek sold out di era pandemi. 49 tanah disodorin saya. Waktu kerjasamanya gak usah bayar tanahnya sebelum laku. Enak itu, enak banget. Tinggal milih tuh. Kalau di Indonesia lebih dari 100 lebih. The more you share, the more you get, the more you remember, the more you receive. Jadi kalau Anda punya ilmu yang menarik, Anda sharing dengan satu dengan yang lain. Bisa nggak jadi saling melengkapi? Kalau bisa? Bisa. Jadi para juara, forum juara, Mas Ipo gitu ya. Nanti, ternyata ini yang forum juara. Terus apa lagi? Forum juara jadikan forum nasional, nasional. Something good dibuatkan satu yang namanya SOP, Standard Operating Procedure. Seperti tadi misalnya, minimal Zoom seminggu 3 kali, misalnya begitu.
setiap Senin, Rabu, Kamis sebelum Zoom-nya Selasa, Kamis, Sabtu misalnya begitu, itu selalu melakukan yang namanya sebelum Anda Zoom, jadi Anda mengumpulkan, jadi setiap 1 hari sebelumnya Anda sudah kepada seluruh distributor Anda, seluruh agen Anda, seluruh reseller Anda, Zoom meeting, sebelum Zoom meeting, mereka sudah mempunyai template, mau bahas apa, mau belajar apa, mau bagaimana. Siap? Siap. Jadi, kemudian berikutnya, jadi itu template, itu apa? Template itu tadi goblok proof. Goblok proof itu orang goblok bisa. Termasuk misalnya kita mau Zoom untuk jualan, untuk ngundang, template-nya seperti ini, cara ngundangnya seperti ini. Jadi gini, sebetulnya member ini punya kenalan banyak, betul? Tapi lama-lama habis kan? Habis. Lama-lama habis. Kalau di tempat saya begitu habis, kita turnamen, kita apa? Turnamen. Setiap Sabtu turun di mall, misalnya begini ya. Saya punya 200 nih member, ada reseller, ada yang begini. Ini misalnya semua yang ada di sana. Siapa yang mau jadi 12 elite club? 12 apa? Yang saya bimbing secara pribadi, sehingga penghasilan Anda berlipat ganda dari yang Anda punya sekarang. Siapa yang mau katakan saya? Tapi saya butuh komitmen. Butuh apa? Bukan komat kami. Bukan apa? Kalau Anda mau saya bimbing, sama misalnya store, tapi saya kembalikan. Tapi saya, ya kalau saya leader, Anda store misalnya 1 juta, boleh? Tapi Anda store 1 juta, kalau ternyata Anda berhasil minimal 2 kali lipat dari hari ini, Anda saya kembalikan 2 juta. Kalau Anda memenuhi cara saya, tidak bolos lebih dari, misalnya bolos boleh lah, kadang orang nggak bisa, tapi 80% Anda hadir, benar-benar tadi, fixable, gitu kan, biasanya disebut sama mentornya. Anda kalau tidak berhasil 2 kali lipat, duit Anda 1 juta saya kembalikan. Jos? Tapi kapan tidak dikembalikan? Kalau Anda tidak memenuhi bimbingan saya, 1 jutanya hilang. Saya tanya, ada yang mau? Katakan saya. Ada yang mau? Katakan saya. Anda buat sistem seperti ini, mana yang menghasilkan? Setelah itu, apa yang dilakukan? Setiap Sabtu turun, cari kenalan di mall banyak-banyak. Boleh nggak? Jadi kan target marketnya meningkat, itu loh, calon customernya meningkat, ya kan ya? Nah, cara detailnya gimana? Dari pengalaman saya, yang terbaik, kenalan itu jangan lama-lama, 1 menit, berapa lama? 1 menit. Jadi pada di mall, dan turnamen, saya kan cuma 12 loh, 6 lawan 6, 6 lawan 6. Di mall, yang nggak datang, bayar denda, misalnya gitu loh. Yang datang, yang 6 yang terbanyak dibanding 12, 6 yang terbanyak ditraktir sama yang 6 yang kalah, boleh nggak? Kalau Pak, angkatan saya ini keluarganya banyak yang nggak punya botol, boleh? Ini mau traktir minumnya aja, boleh? Jadi biar ada semangatnya, good? Kemudian turun di mall kenalan banyak-banyakan. Syaratnya kenalan harus ada nama dan nomor handphone serta pekerjaannya. Jelas? Saya Bapak Ibu di satu daerah, saya nggak tahu sistemnya di sini. Kalau dulu saya multi level, saya tata. Saya apa? Caranya gimana? Saya presentasi begini sudah undang banyak orang. Oh, siapa yang pertama tak taruh paling atas, yang kedua tak taruh bawahnya, jadi bawah. Boom, 60 orang daftar. Jos? Good? Nah yang di bawah nanti besok undang, saya akan datang lagi, jadwal saya sudah ada, kamu tinggal undang. Tapi sebelumnya siang ini kita ada briefing caranya ngundang. Jos? Ada template WA-nya, ada cara teleponnya, kita role play, kita berlatih supaya bisa ngundang. Bisa? Bisa. Enggak, oke, bang. Nah kemudian bisa dapat 60. Saya langsung siang cari kantor notaris, pimpinan bank, kantor asuransi, showroom mobil. Jos? Saya cuma datang ke notaris, sama siapa? Jadi karena saya kok bisa balikin Pak, saya kebetulan lagi keliling di sini, saya perlu notaris. Saya perlu? Kira-kira ditemuin nggak? Temuin, betul nggak? Saya bilang, Pak, jadi ini ada satu peluang luar biasa. Saya bergerak, kalau saya zaman dulu kalau di sini nggak bisa ditata, ya nanti di style. Ya, saya cerita pengalaman saya. Saya ada 60 orang Pak. Mau nggak Bapak jadi upline atau atasannya mereka 60? Langsung saya kasih kaki 60. Jos? Kira-kira banyak nggak yang mau? Banyak. 80-90% mau. Ada orang nanya, saya nggak terlibat dulu. Ini Bapak tugasnya cuma gampang. Tugasnya cuma kami ada template. Ada apa? Template. Tinggal WA seperti ini. WA pertama, WA kedua, WA ketiga. Undang ke acara kami. Saya 2 minggu lagi datang. 2 minggu bukan sebulan 2 kali, 2 minggu sekali di setiap satu tempat Pak. Seminggu sekali di setiap satu kota.
Saya keliling kayak orang gila. Keliling kayak orang? Gila. Tapi enak loh, itu miliar-miliaran. Apalagi Bapak Ibu naik helikopter, terus kemana lagi? Umroh bersama Tanah Suci. Enak atau enggak? Sekarang bukan Anda, orang tuanya diajak juga. Keren? Cocok? Berikut lagi, dahsyat. Good? It's just so beautiful, indah, luar biasa. Ya atau ya? Ya atau ya? Anda lakukan dengan detail. Anda lakukan dengan praktekan, praktekan. Dan kemudian pada waktu setelah kalau saya ya, begitu Bapak nih ya, misalnya notaris Pak siapa namanya? Pak Tri, misalnya Pak Notaris Tri. Kebetulan Pak Notaris Tri ini ada 60 downline yang tak kasihkan Bapak. Itu namanya bakar dari Bapak. Bapak buka yang 3, kalau dulu kan binari jadi boleh 3 lah, 4 boleh, 5 boleh. Caranya begini Pak, nanti Bapak tinggal undangnya aja pakai template saya Pak. Ini SMS bentuknya segini, goblok proof itu saya apa? Jadi kita tidak mempersulit dia, ya kan ya? Caranya undang begini, ini loh, ini ada seminar menarik. Kita nggak cerita tentang, emang tidak begini. Pak, ini ada seminar, kalau dokter ya seminar kesehatan, kalau yang ini ada satu seminar tentang masa depan ekonomi Indonesia, tentang second chance, topiknya apa? 5 secret you must discover before you die. 5 rahasia yang harus Anda pelajari sebelum Anda mati. Boleh? Jos? Walaupun ujung-ujungnya jualan, boleh nggak? Boleh. Itu saya boleh atau boleh? Boleh. Kalau saya sudahlah, kalau pendirinya Mas Iko jualan malu, kalau utang enggak. Dulu saya baca di IG-nya Mas Iko. Betul ya? Setelah bangkrut jualan jadi pinter. Karena jual kulkas. Coba tuh. Nah, tapi sekali lagi Pak, ini tinggal WA-nya seperti ini. Bapak ada daftar, silakan WA. Silakan apa? Sebentar. Silakan apa? Mari minum. Ada yang bawa minum? Enggak ada. Enggak ada minum? Oke, sebentar. Ayo mari minum. Masih semangat? Mari semangat. Mari minum. Satu, tiga, oke, tepukan yang paling meriah untuk jadi perbanyak calon customer kalau saya kunjungi pimpinan bank, terus saya kunjungi notaris, saya kunjungi begini. Jadi tadinya 60. Hari itu saya pergi ke 2 atau 3. 2 atau? Mampir di kantor notaris pimpinan bank. Jos? Ternyata mau, ya hore, enggak mau, ya wes. Ya toh ya? Ya toh ya? So what gitu loh, betul? Sambil sambung, so what? Ada yang enggak, emangnya gue? Damai saja. Karena ditolak lebih banyak, kemungkinan sukses lebih? So simple. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Udah, Pak, tinggal undangan, ada bilangnya sudah undang. Besok datang ya Pak, minggu depan saya akan kesini lagi. Jos? Oke, undang. Saya datang, sudah lebih awal, saya datang kepada mereka, Pak sudah undang belum? Sore nanti loh, saya ada. Mereka undang lagi. Good? Itu 3 bulan 3.000 di bawah saya. Dahsyat? Good? Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua dulu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Jadi seru bagi saya. Direct selling ataupun multi level itu melatih memutuskan urat malu saya. Saya secara DNA pemalu. Saya ini jadi pembicara, saya berterima kasih karena direct selling, karena multi level tadi yang membuat Tom Safari ini jadi hari ini. Dulu saya presentasi sendiri tidak berani. Makanya kan banyak yang harus bisa presentasi. Ya atau ya? Ya. Caranya gimana? Di backup. Begitu presentasi benar-benar kelihatan, mari kita sambut. Nah, atasan kita itu. Yang presentasi kita kabur. Itu terus story pertama kali saya jadi pembicara. Di MW waktu itu bulat-bulat terus kemudian apa lali. Mari kita sambut. Apa yang saya lari. Besok latihan lama-lama sukses. Lama-lama? Sukses. Role-play, saya apa? Role-play. Praktek apa? Praktek. Terus saling menilai, kemudian dipresentasi, kemudian terus. Nah, sekali lagi, kalau misalnya, kalau dari saya sebetulnya ada jurus detailnya. Siap? Siap. Begitu datang, presentasi, kemudian yang tertarik silahkan closing, yang tidak tertarik kita tawarin, kita pinjemin.
pinjemin buku, pinjemin usaha, dikasih paket, kasih apa Bu? Jadi kita beri untuk supaya kita bisa datang ke rumahnya untuk diambil, sebelum diambil ditawarin lagi, boleh? Good? Jadi kalau standar saya itu tidak menyerah, itu voice closing, udah closing apa sih? Apa yang kita lakukan? Yaitu tadi ada buku, Pak, saya punya bukunya Robert Sari, saya punya bukunya Finansial Pusat. Bagus, Bapak sudah punya belum? Kalau yang belum, saya punya audionya Mas Ipo. Nah, sekarang kalau dulu saya pinjemin CD, saya pinjemin majalah, dan selalu saya Pak, majalah saya jumlahnya cuma terbatas, saya pinjemin ya. Tapi bagus banget Pak, ini buku bagus banget. Ya, pokoknya kita berusaha pinjemin, berusaha. Nah, oke, sudah Pak. Nah, Bapak kira-kira berapa lama selesai? Seminggu, 2 minggu? Oke, 2 minggu kita janjian datang lagi di closing one on one. Just good. Pokoknya ilmu kudu. Ilmu apa? Kudu. Anda ditolak oleh 1 orang sampai 7 kali, nah itu baru jos. Tentu saja yang berpotensi, tentu saja dan jaraknya, tentu saja ada. Jadi mungkin kalau produk dan jasa Anda luar biasa dan Anda orang langsung tertarik, langsung closing. Tapi sampai kita butuh beberapa kali orang kena expose produk dan jasa kita sedemikian mereka mau beli. Siap? Nah, Anda tanya lagi, bagaimana supaya dapat data calon customer lagi? Saya punya murid, dia di Palangkaraya nomor 1 asuransi, tidak terkalahkan sekali mata sendiri. Pulang ke Solo, Solo itu asuransinya yang juara 1 tidak terkalahkan 7 tahun. Dia datang dari Palangkaraya, orang baru, nggak punya kenalan, orang baru kenalannya datang 1,5 tahun jadi nomor 1 sampai hari nomor 1 tidak terkalahkan. Siapa yang ingin tahu caranya? Angkat katakan saya. Tapi kalau katakan saya. Dia rekrut orang, dia pasang iklan, pasang iklan, dicari orang yang mau di training, digaransi sukses, sukses apabila tidak sukses dalam waktu 6 bulan mendapatkan income minimal 2 kali lipat dari biaya trainingnya. Dia trainingnya 300.000, dalam 6 bulan tidak bisa dapat 600.000, uangnya akan dikembalikan 100%, jadi aman. Jos? Ada yang menarik? Kalau Anda 6 bulan tidak bisa mendapatkan sekian kali dari income Anda, duit Anda dikembalikan, aman atau aman? Maka kita masuk diajarin apa? Canvassing, diajarin apa? Turun di jalan, di pasar Klewek itu ada 3.000 sekian pedagang. Semua dia dapat database. Bilang, kok bisa? Jadi dia selalu datang, orangnya lagi rame, ya kita tungguin. Oh, selamat siang, Ibu. Kami diminta untuk melakukan survei 3 pertanyaan dan akan diundi Royal Caribbean. Menarik? Itu perusahaan modalin dia sendiri kan, income-nya sudah gede, tak bisa. Kalau itu bisa dimodalin oleh perusahaan juga gini. Untuk survei, untuk cari database, diundi cincin berlian. Boleh? Cincin berlian murah, berlian itu kelihatan keren. Cincin berlian itu 6 juta, 5 juta, 7 juta, kan berlian ada yang saiprit juga. Tapi lumayan gitu ya? Betul? Tapi kalau berlian, semua orang suka, khususnya laki-laki. Bilang, kok bisa? Data membuktikan pembeli berlian 70% laki-laki. Jelas? Untuk dikasih wanita. Wanita itu cuma gini doang, jelas? Wah, boleh Mas Iko. Jadi untuk mengumpulkan database, tapi syaratnya kan gitu loh, ada syaratnya. Anda harus jadwalnya jelas, setiap Senin, setiap hari jam sekian turun di jalan, canvassing, dan cuma 3 tadi. Cuma apa? Kami diminta untuk melakukan survei. Boleh? Boleh? Saya nomor 1 boleh tahu nggak namanya, gitu ya. Kemudian nomor 2 teleponnya Pak, karena nanti diundi kan dikasih teleponnya, betul? Lalu ketiga kita sudah tahu usahanya, sudah tahu apa? Usahanya. Yang ketiga kita tahu, Bapak tahu tentang propolis. Ada tampaknya gitu, Bapak tahu tentang British propolis. Ada nanya gitu saja. Jadi kalau Anda belum tahu usahanya, karena turun di jalanan, pertanyaannya 4. Itu dia turun terus. Jadi bukan hanya itu, Solo Car Free Day, dia turun, 20 orang turun di jalanan. Di jalanan cuma tadi cari database, cari data. Pak, kami ada survei Pak, akan diundi cuma 1 menit 3 pertanyaan. Kalau yang nggak kenal karena dia di jalan nggak ngerti usahanya, ada 4 pertanyaan Pak. Beritahu nama lengkapnya Pak, kemudian nomor handphonenya karena akan kami undi kan dapat handphone. Pertanyaan ketiga Pak, yaitu Bapak usaha apa?
usaha Pak, tulis yang jelas. Kemudian yang keempat, Pak, Bapak tahu tentang British Propolis, Pak? Oh enggak, kalau enggak boleh saya share sedikit Pak tentang British Propolis. Oh bisa cerita bemo-bemo tentang British Propolis. Siapa tahu closing di tempat, ya toh ya? Ya toh ya? Ternyata pun, oh saya tahu itu multi level. Oh bukan Pak, itu bukan multi level Pak. Itu direct gini Pak. Oke, ya Pak, jadi kita pokoknya dapat data dulu, pokoknya dapat. Karena kalau datanya sedikit ya nggak bisa dipresentasi. Ya toh ya? Siapa yang mau turun di jalanan cari data seperti itu akan ada saya. Itu habis. Jadi dia punya database, percaya tidak Bapak? Ketika saya di Solo mau jualan properti, nyari dia. Karena dia punya 3.000, jangan 3.000, dia berapa puluh ribu data orang di Solo yang dia punya datanya, namanya, nomor telepon, usahanya Pak. Jos? Good? Dan kemudian di pasar Klewer, ini cocok, di pasarnya 3.000 orang. Saya lagi mau jualan PGS, Pusat Grosir Solo. Nah kan Klewer cocok kan? Database-nya cocok kan? Nah bagaimana nanti supaya mereka mau datang mengundang Bapak berikutnya? Tapi nomor satu, database diperbanyak. Nomor satu, database dengan survei seperti tadi. Siap? Oke, Anda sudah punya banyak cara. Tapi bukan hanya satu. Anda kembangkan lagi itu supaya dapat cara. Siap? Kalau tangan kanan ke atas dulu semua. Kalau kepuk bau sebelah kanannya ke depan. Pak Bubur. Duduk tegak. Bangun, hoi. Ayo toh. Anak tangan kiri, goyang sebelah kirinya sampai mencelat. Ya. Siapa yang merasa nomor satu ini penting? Katakan saya. Nomor dua, supaya dia mau jadi konsumen. Nah itu nomor dua ada 2A. Anda bisa nggak langsung tadi presentasi dan langsung closing? Bisa. Tapi kalau luput, nah bagaimana dia mau datang terlebih dahulu di acara kita? Ya atau ya? Siapa mau datang di Zoom kita? Boleh? Good? Nah misalnya kita hubungi, misalnya Ibu siapa namanya? Ibu Yuli Herawati. Saya kan baru kenal, kan begitu dapat nomor teleponnya, begitu diisi nomor teleponnya kita harus segera balas. Kemudian Ibu yang dicatat ya, kami gini karena untuk dia jangan percaya kecuali dari kabarnya dari nomor telepon ini misalnya gitu ya. Ini Bu ya, ini sudah jadi silakan apapun. Kalau bisa kami dari British Propolis, jadi Anda pakai nama itu membuat bahwa ini resmi. Kalau Anda mau dikasih surat resmi, boleh kasih surat resmi bahwa kami mau survei tentang orang tahu nggak tentang British Propolis. Oh ya tahu, oh ya belum tahu. Kalau tahu apa yang Ibu tahu, Bapak yang tahu tentang British Propolis silahkan. Oh ya terima kasih. Cuma itu aja. Terima kasih Pak. Jadi langsung saya tuliskan ya Pak, jadi Bapak tahu. Jadi nanti ini pengumuman pemenangnya di sini akan diundi tanggal siap. Dan ini bebas Pak, bebas biaya apapun. Jadi Bapak tidak akan ada penipuan karena tidak ada biaya yang harus dibayar, tidak ada apa. Bapak cuma menang yang langsung dapat Pak. Aman nggak ya? Jos? Good? Nah ternyata saya mau undang meeting kok. Ya atau ya? Masih pakai cara tadi bisa? Bisa? Satu, topiknya menarik, tadi belum dibahas. Judulnya menarik. Judul yang menarik apa? Jadi bisnis opportunity kurang jos, gitu ya. Jadi misalnya bagaimana membuat second income lebih besar dari prime income, misalnya begitu ya. Atau kalau mau lebih bagus, pakai 5 cara. Ada angkanya mulai. Yang lebih bagus, gini, judul itu yang menarik itu pakai pertanyaan. Bagaimana 3 cara membuat passive income? Rahasia kaya kurang baik. Apa 7 rahasia kaya terbaik sepanjang masa? Orang kepengen tahu kan? Jadi ada istilahnya clickbait dari judul-judulnya. Dan nanti yang paling sukses dengan judul-judul tertentu share ke nasional, digunakan untuk nasional. Jos? Good? Tapi yang penting undang dulu. Dulu. Jadi kita undang misalnya Ibu Yuli Herawati. Bu Yuli, kita WhatsApp-nya sudah template. Ini ada seminar menarik 7 rahasia terbaik untuk membuat passive income. Jurus ke-7 konyol luar biasa, bikin ngangkat saja, tapi sangat sederhana untuk dilakukan. Jos? Good? Nah ini tahu loh. Nah ini ada seminar jam sekian pakai Zoom, pakai apa? Atau misalnya pakai datang. Oke? Setelah datang apa yang perlu dilakukan? Dan di sini Bu juga berhadiah apa?
topik menarik, apa ada hadiahnya. Dan hadiah itu yang digemari. Jadi topiknya menarik, pembicaranya Oh Yes Baby, judulnya sudah sangat orang buat pengen tahu. Kemudian berikutnya ada hadiahnya. Ada? Ketika ada hadiahnya, kemungkinan orang jauh kepengen datang. Hadiah cari yang diminati, hadiah cari yang dan hadiah harus tes dan ukur, harus tes dan ukur. Karena banyak orang tidak ngetes dan ukur, hadiahnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hadiah yang terbaik, ada jurusnya banyak. Kalau ada ikut atau belajar di buku Marketing Revolution saya, itu ada, sudah saya update. Hadiah itu besar lebih bagus dari kecil. Kesannya mahal lebih bagus daripada kesannya murah. Supaya kesannya murah itu gini, kalau ada beli Mercy berhadiah payung, itu tulisannya beli payung biar Mercy, Jos? Beda atau beda banget? Nah ini loh Bapak Ibu harus jelas gitu loh. Jadi hadiahnya itu kesannya mahal. Caranya hadiah kesan mahal, beli nasional. Beli nasional. Boleh? Good? Jadi datang saja diundi. Boleh? Diundi boleh? Lebih menarik. Ya kayak? Apalagi kalau bisa nasional, nggak masalah. Nasional, oh tanggal sekian Zoom nasional, misalnya gitu ya. Zoom nasional, jadi bagi yang mendengarkan sampai selesai. Mendengarkan saja sampai selesai. Oke, mendengarkan saja sampai selesai. Maka Anda berhak mendapatkan undian, misalnya Yamaha NX Jos, senilai berapa puluh juta tulis. Kalau hadiah yang harganya itu tulis harganya. Berhadiah apapun, boleh? Berhadiah diundi Royal Caribbean, boleh? Jos, oh saya ngasih undian Mitsubishi Expander untuk orang datang aja pernah. Jualan properti untuk agen properti, Anda datang aja tak undi Mitsubishi Expander, keren nggak? Tapi ada syaratnya, adalah dan begini Bapak Ibu, sebetulnya ada syaratnya. Yaitu apa? Anda yang menang, yang apa? Anda jualan satu aja, jualan apa? Mitsubishi Expander, selain komisinya, kita hitung berapa persen, selain komisinya, Mitsubishi Expander untuk Anda. Apakah saya rugi? Enggak. Untung saya kembalikan kepada dia. Aman? Tidak ada ruginya? Aman dong? Nah, saya ngasih undian iPad. Zaman dulu iPad belum ada, di Indonesia belum masuk, kamu sudah geger gak karuan. Saya beli iPad 10 dari Hong Kong. Untuk ngumpulin agen toh, berhadiah iPad. Yang datang. Saya akan buka rahasianya bagaimana menjadi top agen, juara dunia. Kantor office 7 tahun berturut-turut, caranya bagaimana? Jadi menjadi agen properti yang top bagaimana? Dan kalau kantor office silakan daftar. Saya seminar di Hotel Ciputra begini, pintunya dibuka sampai di luar rumah gini. Kalau jalanan sudah tidak ada temanku lagi, belakang saya ya. Jadi kalau saya, ya Pak boleh buat gitu ya. Di belakang saya begini saking brutanya kepengen. Jos? Saya undang aja butuh istilahnya, mohon maaf kata-katanya gak enak, nyogok atau kalau kata kerennya insentif, boleh? Jadi undang itu tetap butuh insentif. Siap? Siap? Oke, jadi Anda undang dulu, ini 2A sebelum diubah dari customer, Anda database sudah supaya close kesini dipikirin detail supaya mau datang, termasuk cara undangnya. Saya tidak bisa menggunakan latihan di sini karena waktu sudah habis. Tapi balik lagi, Anda sudah punya satu jurus untuk mendatangkan, untuk cari calon customer. Yang kedua untuk mendatangkan, betul? Nah, berikutnya bagaimana waktu datang closing jadi customer. Closing jadi presentasi dong, role play. Nah ini role play. Semua orang harus presentasi. Jadi yang 12 elite team Anda, itu harus matang sekali. Gantian presentasi kita nilai, kita apa? Apa yang lebih, apa yang kurang, slide-nya disiapin. Kamu belum ngomong ini, harus ngomong ini, latihan lagi. Jos? Jadi itu pembinaan yang berkesinambungan. Terus kemudian begitu dia setelah itu closing-nya seperti apa? Closing-nya seperti apa? Jadi ternyata kita ukurin sekian banyak yang hasil sekian. Nah kalau ternyata belum closing, masih ingat pinjemin something? Good? Bukulah apa, boleh? Atau dikasih sampel produk, boleh nggak? Kasih sampel produk Pak, silakan dicoba. Kalender atau kalender kan dikasih. Kalau sampel produk ini Pak, silakan coba. Misalnya BP selama 1 bulan, kalau Bapak suka boleh dibayar, kalau nggak suka nggak usah dibayar. Jos, nanti setelah 1 bulan saya akan datang untuk review. Untuk apa? Banyak belinya. Itu kalau sudah dikasih produk. Zaman dulu saya di MB kasih produk bawa pulang, yang nggak suka nanti silakan dicoba aja produknya macam-macam, ada odol, ada ini.
sungkan beli, ya toh ya? Ya toh ya? Mosok wis ngeblok ndak beli asem tenan. Sebentar, masuk akal? Otak kanan garis dulu, goyang-goyang kanan masuk akal. Jadi nomor 2, Anda usaha apa untuk mengubah? Termasuk kayak tadi, misalnya undian dong. Undian cincin berlian masih kan? Bagi Anda yang hari ini, kalau mau jadi BP, jadi bayar berapa? Kalau jadi mitra, jadi berapa? 1,8, Anda mendapatkan 50 nomor undian, boleh? Tadi Anda dapat 1 nomor undian dong. Kalau 1,8 gas, langsung 50 nomor undian, kemungkinan menang Anda cincin berlian lebih banyak. Ya toh ya? Itu 1 cincin berlian digunakan untuk macam-macam. Ya toh ya? Untuk mendatangkan, untuk closing juga, lumayan? Good? Gak siap? Praktek? Mas Ibu kalau mau berlian keren, terkenal, ternama, Adel Jewelry, murid saya melakukan bisnis coach untuk Adel Jewelry, Anda bisa dapat harga istimewa. Jos? Langsung di-stocking, cincin berlian, untuk datang, setelah datang, yang closing dapat undian lebih banyak. Apa kita rugi? Enggak, atau kan memang sudah harus diundi. Ya harus dibedakan kok, cuma datang kok, cuma makan, minum, atau ini kan yang bayar kasih undian lebih banyak. Ya toh ya? Ya toh ya? Nomor 2, yang kemudian beli lebih besar, kemudian beli lebih tawarin paket. Saya nggak tahu apakah ada model paket. Ambil paket setahun lebih murah, paket sendiri lebih murah. Good. Nah, tawarin paket supaya lebih sering, tawarin langganan. Tawarin apa? Pakai kartu kredit, potong setiap bulan, kirim rutin. Boleh? Boleh. Kok masih belum? Oh, hanya cash. Kartu kredit nggak boleh sih? Boleh. Hah? Boleh. Nggak boleh atau boleh? Boleh, itu boleh. Lo kartu kredit dibayar tunai kan juga bisa. Iya. Lo kartu kredit itu nggak ada ribanya, kalau ada bayar on time, jelas? Lo bayarnya telat, lo didendani rakan karu. Oke, nah sebetulnya perbesar. Tapi sekali lagi persering itu langganan, itu saya. Apa? Komitmen, itu saya. Apa? Istilahnya komitmen setiap bulan beli sekian. Kalau bisa pakai kartu kredit the best. Kalau nggak bisa foto rekening juga boleh. Kalau ada. Tapi intinya setiap bulan wajib beli. Setiap bulan wajib beli. Itu saya gunakan di network marketing sukses luar biasa. Bapak, kalau Bapak komitmen setahun setiap bulan beli, dapat diskon sekian, dapat hadiah sekian, dapat undian ini. Just? Good? Jadi, oh iya, saya beli setahun. Keluarnya setiap bulan apa? Keluarnya setiap bulan potong rekening. Setiap bulan potong rekening. Boleh? Good. Kalau pakai kartu ini enak. Setiap bulan potong dendong. Oh, cicilan Tokopedia boleh nggak? Saya nggak tahu. Kalau cicilan Tokopedia boleh, cicilan Shopee boleh? Boleh nyicil melalui Shopee. Maksudnya melalui kita terima cash. Kita terima. Kalau saya itu segala macam pembayaran saya terima, termasuk barter. Jadi kadang saya terima beras, terima ayam, gitu. Pokoknya segala pembayaran saya terima. Segala pembayaran saya, adik saya juga bengkel saya mau beli. Aduh kok, gara-gara kamu ya sekarang kok. Ini aku punya beras sekian, kamu udah beli enggak? Bengkel mobil terima bayaran beras, Jos. Ayam juga. Ya sudah diterima kalau saya terima. Ya diterima enggak? Mata uang Jepang terima nggak? Terima. Ya nomor duitnya, saya nomor duitnya terima gitu ya. Dolar terima nggak? Saya terima. Saya ini cinta rupiah, tapi kalau dikasih duit apa aku tak terima. Ya toh ya? Ya toh ya? Dahsyat. Berikutnya, ini mempersering itu rutin langganan, Jos. Termasuk Anda punya reminder system. Problem, saya tanya siapa yang pernah beli di Tokopedia? Luar biasa. Ada yang pernah dihubungi kembali? Gak ada, aneh-aneh banget. Dicat lagi. Saya ini beli makanan kura-kura rutin. Saya hilang, dia gak pernah menghubungi saya. Saya beli VCO rutin. Saya hilang, dia gak pernah nyari saya. Goblok. Sorry Mas Ipo, ini kebiasaan. Tapi kan sebetulnya kalau dihubungi mungkin gak saya beli lagi. Mungkin gak saya beli lagi. Saya diingetin Pak Tok lama tidak beli, lo yang beli, oke. Apalagi kalau tidak beli. Kalau di laundry, Anda buka laundry dari Bos Laundromat, kita buatkan sistem. Anda tidak datang sebulan, kita buy sistem langsung BA. Ibu siapa misalnya? Ibu Riri lama nggak datang. Sebut nama dan katakan itu. Ayo datang loh, kita nyuci sebentar lagi ada undian Yamaha NMAX. Cincin berlian ada Mas Jos. Good. Ternyata disuratin seminggu kemudian nggak datang.
by system. Secara sistem otomatis langsung kita tahu, sudah sebulan, seminggu nggak datang, minggu kita takut-takutin, kan? Jadi orang kalau mau begitu harus perlu, gitu ya. Perlu apa ya, usaha Anda tidak kena pandemi lagi, nanti hilang, Anda butuh second income loh, gitu. Itu kan jualan masalah, jualan apa? Loh, orang beli itu karena perlu, ya toh ya. Supaya perlu jual masalah, kalau tidak punya masalah nggak perlu, jelas? Good? Nah, kembali lagi Ibu Riri, dari survei yang kami lakukan, ternyata kalau jemur sendiri itu kotor, penuh debu, kaku, terus kemudian banyak bakteri dan tidak membunuh virus. Tapi kalau pakai tempat kami itu bersih, wangi, lemir dan bebas virus. Just ternyata ini surveinya seperti ini, panas matahari tidak membunuh virus. Just kemudian ditambahin lagi di sini, perhatikan Bapak Ibu, gitu ya. Ibu Riri, cuci sendiri itu ternyata lebih mahal. Nih biaya pembantu sekian, ini sekian. Belum lagi waktu Anda. Just cuci itu jadi TDWR. Sudah murah, bersih, antivirus, plus ada undiannya lagi. Ada Yamaha NMAX, Bu, kasih gambar fotonya NMAX. Just minggu kedua tidak datang lagi, betul nggak? Kirimin, Bu, sudah lah Bu ini datang aja gratis, Bu, oke? Sudah gratis diundi, jelas? Jurusnya keren? Mempersering. Kita tahu, contohnya gini, laundry saya, kalau setiap bulan tidak ada 80 customer baru, omset turun. Karena ada yang belum datang, nggak datang lagi. Ya toh ya? Nah, supaya customer baru datang, apa yang kita lakukan? Setiap hari gratis untuk 10 pelanggan baru. Just ada yang asem, jadi kan pelanggannya itu dicatat pakai nomor handphone, gitu. Gini, bukan istri saya, anaknya 5 aja. Ya tidak apa-apa, tapi yang penting kan sudah, ya datang dulu lah, baik sedikit, ya toh ya. Kami mempersering, penting atau penting? Berikutnya, bagaimana supaya mau memberikan referensi? Supaya mau memberikan referensi. Begitu orang sudah beli, nah ini kita minta. Misalnya dia cuma jadi pembeli, Bu, mau dapat tambahan komisi? Good? Jadi reseller aja. Ibu tinggal kasih database, template-nya dan yang kuncinya goblok proof. Kuncinya apa? Jadi dia nggak perlu mendesain undangannya sendiri, manual. Undangan dari kita, Jos. Nanti undang di template-nya begini, oh ini ada titik berdiam nunggu ini dulu. Oke, Jos? Good? Nanti kita kirim ke orang lain. Menarik? Dan ini dengan sebenarnya dia mau memberikan referensi. Siapa yang merasa belajar sesuatu yang bermanfaat, katakan saya. Yang meningkatkan margin caranya bagaimana? Naik segera, ya toh ya? Siap? Oke, saya tanya, siapa yang mau terus belajar? Angkatan 2 katakan saya. Nah, sebentar lagi ada kejutan gitu ya. Ya, oke. Mari kita beri semua. 5, 4, 3, 1, go! Sini, come on. Yeah!